Halo semuanya, selamat datang di channel aku, klien aku Dwi. Jadi video kali ini itu sesuai dengan judulnya, aku bakal ngebahas beberapa hal yang menurut aku itu sedikit sensitif. Video kali ini itu aku khususkan untuk para wanita. Kalau misalkan menurut kalian bermanfaat, kalian bisa tonton video aku ini sampai habis. Nah, sesuai dengan channel YouTube aku kali ini itu tentang review. Disclaimer aja, di sini aku bukan dokter atau bidan, jadi aku mohon maaf kalau misalkan ada pengucapan atau beberapa hal yang janggal menurut kalian. Kalian bisa komen di bawah biar aku bisa saling sharing ke kalian. Nah, jadi di sini karena aku bakal nge-share pengalaman aku sendiri, jadi aku pakai bahasa aku sendiri supaya kalian lebih mengerti, lebih paham. Jadi kalau misalkan ada yang kurang atau yang salah, kalian bisa komen di bawah. Nah, jadi video kali ini tuh aku bakal ngebahas tentang keputihan. Nah, di video aku sebelumnya yang ini itu banyak banget yang komen. Ada beberapa orang yang juga sama seperti aku, ada juga yang lebih dari aku. Semoga kalian cepat sembuh ya. Nah, jadi ini tuh sekitaran tahun 2021. Dan ternyata ini udah beberapa tahun yang lalu. Dan karena menurut aku banyak banget yang komen di video aku itu, ternyata aku harus bahas lebih tuntas lagi tentang keputihan. Nah, yang perlu kalian tahu bahwa keputihan itu ada dua macam, ada keputihan normal dan ada keputihan yang tidak normal, atau bahasa-bahasa dokternya itu ada beberapa bahasa gitu ya. Cuman di sini aku pakai bahasa aku sendiri aja biar kalian lebih ngerti. Bentuk keputihan normal itu seperti apa sih? Bentuk keputihan normal itu biasanya dia bening dan tidak berbau dan juga tidak gatal, tidak perih, dan itu juga tidak berwarna. Nah, sedangkan keputihan tidak normal itu biasanya berbau dan berwarna seperti warna hijau atau warna susu, atau juga bisa seperti ampas tahu, dan dia itu berbau amis, perih, dan gatal. Nah, jadi kalian sekarang udah tahu kan beberapa perbedaan dari keputihan normal dan tidak normal. Kalau misalnya ada tambahan, bisa komen di bawah. Nah, keputihan normal ini itu bahaya nggak sih? Sama sekali enggak, karena keputihan ini tuh datang sebelum haid atau sesudah haid atau ibu hamil. Nah, biasanya ini tuh disebabkan beberapa hal yang tertentu. Jadi, ada beberapa orang yang memang datang waktu setelah haid atau sebelum haid itu keputihannya, ada juga yang tidak. Nah, kalau keputihan tidak normal itu bahaya nggak sih? Bahaya banget. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa keputihan kalian itu agak berbeda dan agak janggal dan kurang nyaman, itu benar-benar harus kalian langsung ke dokter. Nah, biasanya keputihan ini itu datang setiap hari dan itu berwarna, berbau amis, dan juga gatal atau perih. Keputihan tidak normal ini itu datang karena seks bebas atau penyakit menular, atau juga bisa dikategorikan bakteri yang biasanya kita tidak menjaga kebersihan, atau celana dalam kita yang lembab, atau kalian biasanya menggunakan sabun-sabun yang mungkin kalian tidak tahu itu apa dan kalian pakein ke misfi kalian. Nah, pertanyaannya ada dua. Kalau misalkan sebelum menikah atau memang sesudah menikah itu kena keputihan. Nah, biasanya keputihan ini itu datang kalau orang yang udah menikah. Tapi bagaimana dengan orang yang belum menikah atau perempuan yang belum menikah? Jadi, di sini kita bakal bahas dulu orang yang sesudah menikah. Ini keputihan yang tidak normal ya yang bakal aku bahas, karena ini menurut aku sedikit berbahaya. Nah, keputihan tidak normal ketika datang setelah kita menikah itu biasanya penyakit menular, atau mungkin bakteri, atau juga beberapa penyakit lainnya. Dan kalau misalkan keputihan datang sebelum kita menikah atau kita belum menikah, itu biasanya diakibatkan karena bakteri atau stres, kita kurang menjaga kebersihan. Jadi keputihan ini itu bukan semata-mata karena akibat seks bebas atau mungkin penyakit menular. Kok aku bisa tahu? Karena aku juga pernah ngalamin keputihan yang menurut aku itu agak berbeda dan agak janggal, dan akhirnya aku langsung periksa ke dokter. Jadi kalau kalian udah ngerasa hal tersebut agak aneh atau agak janggal atau kalian kurang nyaman, aku saranin kalian langsung periksa ke dokter. Nah, waktu aku periksa ke dokter, kata dokternya itu karena bakteri atau juga karena akibat stres gitu. Memang waktu itu aku sedikit banyak pikiran dan itu bisa mengeluarkan beberapa pH gitu, atau pokoknya adalah bahasa dokternya gitu. Aku juga kurang mengerti ya, tapi di sini aku bakal nge-share ke kalian berdasarkan bahasa aku sendiri. Nah, jadi
diakibatkan stres itu juga bisa keluarnya keputihan yang tidak normal. Nah, biasanya itu keputihan tidak normal ada beberapa jenis, ada juga yang tidak berbau tapi dia gatal dan dia berwarna, terus ada juga dia berwarna tapi tidak gatal tapi dia bau, ada juga dia bau tapi tidak gatal, tidak perih gitu, dan tidak juga berwarna, dan bermacam-macam. Itu ada beberapa nama penyakitnya. Tapi karena di sini aku bukan seorang ahli dokter atau bidan, jadi aku kurang paham bahasa-bahasa bakterinya itu apa. Cuman kalian bisa searching semuanya di Google, itu bakalan ada semuanya. Itu aku belum menikah dan sekarang aku juga belum menikah. Nah, waktu itu aku periksa ke dokter, kata dokternya diakibatkan oleh stres, dan akhirnya aku dikasih obat atau resep yang memang resep itu tuh dari dokternya, jadi nggak sembarangan. Nanti kalian bakal diperiksa, bakal diarahin, dan juga bakal dikasih beberapa masukan agar kalian itu bisa ngikutin arahan dari dokter. Kalau misalkan kalian itu udah menikah, biasanya langsung di USG atau kalian langsung dicek gitu, itu berpengaruh sama rahimnya atau tidak. Ini tuh benar-benar bahaya untuk kalian ke depannya. Nah, kalian jangan terlalu khawatir karena keputihan ini tuh ada beberapa keputihan yang memang normal terjadi pada anak remaja atau anak yang sudah menikah. Ada juga keputihan yang tidak normal. Nah, sebaiknya kalau misalkan kalian ngerasa keputihan kalian sudah tidak normal, aku saranin kalian langsung periksa ke dokter. Jadi kalian jangan tunggu larut-larut, nanti takutnya bisa berpengaruh ke rahim kalian. Nah, jadi itu berdasarkan pengalaman aku yang sesingkat-singkatnya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah ya. Oke, jadi cuma gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu kalian semua. Thanks for watching. Dadah!